tidak memberikan petunjuk bagaimana cara kita menghadapi kematian. Insya Allah malam hari ini insya Allah sampai sahur lah, cukup lah saja sampai sahur. Ini kalau kuliah itu berapa semester itu ya? Itu di S3 di Bandung. Nah kebetulan alhamdulillah Al-Fakir sekarang berada diamanahin di MUI ya, di MUI Pusat Badan Arbitrase Syariah. Jadi ada korelasi, ternyata permasalahan-permasalahan berkaitan dengan hal-hal yang ada kaitannya dengan syariah itu ada satu badan tapi non pemerintah, tapi kemudian sah dan legal, berada di bawah Majelis Ulama Indonesia, termasuk kemudian pembagian waris dalam urusan keluarga, masalah keluarga segala macam. Al-Fakir sekarang diamanahi di sana. Baik, berangkat dari satu pandangan di ayat tadi surat Al-Baqarah 185. Fenomena yang terjadi saat ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kaum muslimin, fakta yang terjadi belum secara keseluruhan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Ya, di buletin yang sudah disampaikan bahwa ketika Allah sampaikan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas, bahkan yang diberikan petunjuk oleh Al-Quran itu bukan hanya kaum muslimin, hudan linnas, seluruh umat manusia. Nah, ketika kita berbicara perintah saum adalah untuk orang-orang yang beriman, sudahkah orang-orang yang beriman dalam seluruh aspek kehidupannya menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk? Nah, itu pertanyaan secara lebih konkret dan lebih menyeluruh kita merasakan saat ini. Makanya kan masih ada kaum muslimin memilih-milih ayat. Oh ini mah sesuai nih, seperti apa namanya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya kan? Betapa kita senang dan bahagianya karena ada satu fasilitas yang Allah siapkan. Derajat takwa itu adalah derajat, satu-satunya derajat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menaungi orang-orang yang ada di dalamnya, memberikan seluruh fasilitas ya kelak di akhirat. Nah, ini adalah satu kondisi. Jadi masih pilih-pilih hal-hal yang berkaitan dengan ruhiyah, tapi ada ayat lain yang menjelaskan dengan kalimat yang sama tapi beda sikapnya. Itu kondisi saat ini, Pak. Nah, begitu pun terhadap berkaitan dengan bab ini yang akan kita bahas. Ya, tentang waris. Nggak perlulah waris, kita kan masih lama hidup. Itu kalau warisan itu ada kaitannya dengan orang-orang yang wafat. Ya. Padahal kita semua mendapati sebuah kepastian di sisi Allah dalam ayatnya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah datang, pasti akan tidak bisa mengelak lagi kita. Oleh karena itu ini sangat penting bagi kita tentang mengetahui, memahami ilmu waris. Ya, nanti kita akan lihat hadis baginda Rasulullah SAW. Ya, berkaitan dengan definisi ilmu waris adalah kaidah fikih dan perhitungan. Jadi kaidah fikih adalah syariat, aturan-aturan berkenaan dengan hukum. Dan salah satu yang dibahas, yang dijelaskan oleh fikih adalah masalah warisan. Dan masalah waris ini adalah berkaitan dengan seluruh umat manusia. Wabil khusus orang-orang yang mukmin, orang-orang Islam. Karena apa? Karena kita terikat. Wong kita semua bakal wafat kok.
Mungkin saat hari ini kita merupakan ahli waris dari orang tua kita. Nah memang setelah itu kita nggak tua-tua, nggak wafat gitu Pak ya. Maka berikutnya kita akan yang menjadi pewaris anak-anak kita, dan ahli waris yang lain adalah orang yang ditinggalkan oleh kita mendapatkan bagian itu. Dan bagaimana kemudian cara memecahkannya, nanti kita akan mendapati sebuah fakta di masyarakat. Pokoknya seru deh, karena gara-gara tidak mengetahui tentang bab waris ini. Nah kemudian jadi kaidah-kaidah fikih dan perhitungannya yang dengannya diketahui bagian setiap ahli waris dari peninggalan si mayit. Jadi nanti akan kita simpulkan, warisan itu berkenaan dengan harta yang ditinggalkan oleh si mayit, dan kemudian berkenaan dengan keluarga yang ditinggalkan si mayit. Kemudian ilmu miras atau ilmu waris, ilmu tentang pokok-pokok fikih dan hisab atau perhitungan yang dengan itu diketahui apa yang menjadi hak khusus setiap orang yang berhak dari peninggalan si mayit. Jadi ada harta, ada yang meninggal, ada ahli waris. Itu nanti kita akan Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita. Jadi jangan sampai kemudian memandang ilmu waris ini sesuatu yang tidak penting karena kita merasa belum wafat. Nanti aja urusan wafat, warisan malah nanti setelah wafat. Jangan Pak. Jadi justru permasalahan memahami dan menghitung warisan itu harus sejak dini, sejak sekarang. Mumpung kita calon pewaris, calon mayit, mempersiapkan dari sekarang. Hartanya terserah kita, yang ditinggalkannya setelah kita. Tapi yang pasti kita sadari bahwa sebuah kepastian di sisi Allah adalah kullu nafsin dha'iqatul maut. Jangan sampai kita menyerahkan kepada nanti anak-anak kita, ahli waris kita, berebut harta warisan. Karena orang tuanya tidak memiliki satu tanggung jawab, tidak memiliki kepedulian untuk menjelaskan apa itu tentang ilmu waris. Ada pengaruhnya loh Pak, benar. Warisan yang ditunda-tunda padahal orang tua kita wafat sudah lama. Sekarang belum dibagikan, kasihan orang tua kita Pak yang wafat, benar. Jadi bagaikan, kan kata Rasulullah yang harus dipercepat saat ada yang wafat, yang pertama apa Pak? Utang piutang. Yang kedua apa? Wasiat. Harta yang ditinggalkan oleh si mayit sudah bukan lagi harta milik si mayit. Hak siapa? Hak ahli waris. Maka ketika si mayit sudah selesai, ini jangan sampai harta yang ditinggalkan itu diberikan kepada bukan yang haknya. Ada satu peser saja, bahasa Sunda ya. Ada satu rupiah saja, ada satu butir nasi yang bukan haknya masuk ke dalam darah daging kita, itu menjadi sengatan api neraka ke dalam tubuhnya. Jadi tidak sebegitu mudah, Pak. Apalagi sudah lama, Pak. Apalagi harta warisannya itu ada mobil, ada motor yang aus, belum dibagikan kepada haknya. Waduh, kasihan Pak. Nanti disalahkan si mayitnya itu, dipertanyakan oleh Allah. Ini berkenaan dengan idza mata ibnu Adam in tata'a amaluhu ya illa bi salat. Salah satunya adalah itu ilmu pengetahuan atau ilmu yang diberikan. Apakah sudah menjelaskan tentang ini? Jangan sampai kemudian anak-anak kita nanti Pak ya, itu berebut warisan gara-gara tidak tahu. Padahal kemudian kan ada porsinya masing-masing. Ini penting pokoknya Pak. Makanya pulang dari sini nanti segera buat hitungan ya. Kalau misalnya saya wafat, jelas istri 1, anak saya 2, laki-laki semua. Istri saya 1/8, sisanya 78 untuk anak saya, karena orang tua sudah tidak ada, yang tidak ada
Jadi 1/8 untuk istri, 7/8 untuk anak, dibagi 2 karena sama-sama laki-laki. Nanti bagaimana kalau Anda anak perempuan, tidak ada anak laki-lakinya? Itu di sanalah Al-Fakir sempat komunikasi dengan para ulama, para alim. Kenapa sih urusan waris itu tidak menjadi concern pembahasan di tengah umat, padahal masalahnya banyak banget? Alasannya apa, Pak? Susah ngitungnya. Ya. Nah, kalau susah dibiarkin, sementara permasalahan umat terus, kan di mana-mana, Pak, ada saling membunuh, Pak. Pernah Al-Fakir juga didatangi, saya sering cerita ke Ustaz Mahyudin. Ada yang konsul bawa golok, Pak. Benar. Gara-gara kemudian ingin mengeruk harta peninggalan orang tuanya dimiliki oleh cucu. Padahal kan nggak ada hak dia itu. Nah, inilah kemudian coba kita lihat satu paparan yang disampaikan oleh baginda Rasul, betapa urgensinya, betapa urgennya ya ilmu ini bagi siapa saja yang saat ini merasa hidup dan pasti wafat. Harus diajari, harus dipelajari. Dan ketika kita membahas ini dan kita nanti membagikannya harus berdasarkan petunjuk dari Allah. Sekarang kan semaunya, udah bagi rata aja dah ya. Boleh nggak bagi rata? Boleh, Pak. Nanti kita akan bahas bagaimana caranya supaya diperbolehkan oleh syariat pembagian waris itu dibagi rata. Bisa, asal dengan ilmu dan dengan aturannya. Baik, kata baginda Rasul, ta'allamul fara'idho wa'allimuha. Jadi, Pak, ini ada fi'lul amr nih, kata kerja perintah, wajib hukumnya, Pak. Pelajarilah oleh kamu ilmu faraid, ilmu waris, dan ajarkanlah. Bapak-bapak yang di sininya tidak bersama anaknya, nanti panggil keluarganya, ada istri, ada anak-anak, anak-anak ada perempuan, kalau misalnya ada ibu-ibu, hitung atau sampaikan apa yang sudah dibahas saat ini. Karena ini ada perintah wa'allimuha. Jadi tidak hanya kemudian ilmu ini dimiliki oleh kita sendiri, tapi ajarkan minimal kepada para ahli waris, supaya ketika kita wafat nanti, para ahli waris tidak berniat untuk berebut, tapi ketika membagikan warisan adalah mereka sayang kepada orang tuanya yang sudah wafat. Karena ini bagian dari amanah. Kalau harta yang ditinggalkan oleh orang tua yang wafat itu tidak dibagikan secara hukum yang benar atau yang benar, kasihan. Benar. Itu akan berdampak kepada yang memiliki hartanya, yaitu orang tua yang wafat. Jadi belajarnya wajib, mengajarkannya juga wajib. Makanya Al-Fakir beberapa kali datang kepada keluarga besar, saya bilang, saya tidak mau. Saya datang ke rumah bapak, rumah ibu, tapi kemudian yang dihadir cuma 2 orang, undang semuanya, yang termasuk kategori atau termasuk bagian dari masing-masing ahli waris. Akhirnya dipanggil, ada saudaranya, ada ibunya, ada mertua, semua dia. Pertama, memang semuanya bukan termasuk ahli waris semua, tapi minimal untuk keluarganya, ya, untuk ahli waris dari masing-masing keluarganya. Makanya akan beda, Pak. Saya punya istri, punya anak laki-laki 2. Bapak-bapak sama anaknya akan berbeda hitungannya, Pak. Tergantung kepada ashabul furud yang lain. Nah, karena itu ini sangat penting, Pak, ya. Supaya apa? Supaya harta kita kelak saat kita meninggal dunia itu menjadi sarana kebaikan dan keselamatan kita di akhirat. Fa innahu nisful ilmi. Ilmu itu sesungguhnya ilmu waris itu adalah setengah dari ilmu. Kita kata baginda Rasul, ya, setengah dari ilmu. Nanti Pak ada sebuah apa namanya fenomena atau kemudian sesuatu hal yang bisa kita lakukan. Misalnya begini, seseorang sudah lama menikah, suami istri nggak punya anak, itu nanti harta peninggalannya kemana, Be? Kemana coba?
Kalau dulu masih ada daulah khilafah untuk Baitul Mal. Sekarang kan gimana? Nah, ada sebuah strategi warisan itu diserahkan atau dibagikan saat ada dari keluarga itu yang wafat. Jadi syaratnya harus wafat. Tapi kalau belum wafat, bukan warisan, namanya hadiah. Namanya ya, hadiah. Bagaimana caranya supaya aman dibagikan sejak masa hidup? Itu mau berapa saja tidak terikat dengan perhitungan. Nanti kita akan bahas. Karena ada fenomena yang terjadi, sudah ada dibagikan, sertifikatnya jelas, peruntukan si anu, wafat suaminya, hadiahnya untuk istrinya. Udah ada sertifikatnya, Pak. Kemudian keluarga dari laki-laki yang meninggal itu kemudian ngadu ke pengadilan. Dimenangkan, sertifikat itu jadi batal, Pak, tidak berlaku. Nah, itu undang-undang buatan manusia. Memang harus begitu, Pak. Harus beda dengan buatan Allah. Ya. Jadi begitu. Baik. Wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunsa min ummati. Ia adalah hal pertama yang dicabut dari umatku. Jadi makanya kemudian sebagian kaum muslimin menganggap tidak penting ilmu ini. Ternyata kemudian pada akhir zaman nanti, mungkin sekarang banyak dicabut, merasa pentingnya. Jadi udah warisannya udah baru bau tanah orang yang wafat dan baru beberapa hari lalu, kok masa kemudian udah bicara tentang warisan. Biasanya begitu, Pak. Padahal itu lebih cepat, Pak, lebih bagus. Karena tidak ada beban lagi bagi si mayit. Ketika dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian seluruh hal ikhwal berkenaan dengan duniawinya sudah selesai, termasuk warisan. Ini mau 10 tahun dibagikan, disubang, Pak, disubang. Ada yang 15 tahun, ada yang berbentuk yang sudah aus, rumahnya dipakai oleh seseorang. Itu nggak bisa, karena itu bukan hak milik orang tuanya lagi yang sudah wafat, menjadi milik masing-masing dari ahli waris. Baik. Nah, berkenaan dengan itu, kenapa sih kemudian kita harus warisan itu harus dibagi secara Islam, secara syariat sesuai dengan fikihnya? Karena itu bagian dari ibadah. Makanya kemudian dibahasnya pun di bab fikih. Iya, supaya kemudian apa yang dilakukan oleh yang masih hidup dari keluarga yang ditinggalkan itu senantiasa memanfaatkan seluruh harta warisannya menjadi sarana ibadah. Jadi seluruh hal yang berkaitan dengan bab aktivitas lah, Pak, ya. Apa saja dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur kembali itu diatur oleh syariat. Supaya apa? Supaya menjadi sarana ibadah. Kenapa? Kan Allah nggak pernah tidur, selalu mencatat. Selama kita bernafas, tidak gila, ya, dan sudah balik, dicatat usia kita. Dari mulai bangun tidur, kemudian baca doa, mandi, masuk kamar mandi, wudhu, terus sholat, melakukan aktivitas keseharian kita. Bagaimana kemudian caranya supaya seluruhnya termasuk kategori ibadah? Islam sudah mengaturnya. Coba ya, sadari itu. Kalau Al-Fakir biasa di majlis-majlis taklim dengan bapak-bapak, termasuk bagaimana caranya di BSC itu juga menjadi sarana ibadah. Dulu di masjidnya Ustadz Asli saya sudah jelaskan juga. Jadi di BSC itu bisa ibadah, Pak. Bisa. Kenapa? Karena Allah ada, Allah melihat. Masa kemudian di satu tempat yang kita beraktivitas, sementara aktivitas itu kemudian terikat dengan syariat, kita tidak memanfaatkannya, itu menjadi sarana ibadah. Baik. Ini mah pasti, Pak, ya. Ya, yang pasti-pasti sajalah, ya. Kalau ini tidak ada ilat, pasti ini, Pak. Berbeda dengan ketika kita bekerja di instansi, dijanjikan oleh pejabat, direktur, nanti saat di akhir Ramadan bapak-bapak akan diberikan THR.
Pasti Pak ya, informasinya pasti. Tapi apakah kemudian bisa terjadi? Belum tentu. Karena bisa jadi ketika bangkrut, ketika ada tragedi apa ya, ya mudah-mudahan lah. Saya ya udah siap ya. Tapi udah menerima kayak sekarang Ustaz. Udah. Oke, gitu Pak ya. Jadi karena kematian itu pasti, maka kita mengetahui dan memahami hal-hal yang berkenaan dengan itu penting banget. Karena ini sudah pasti. Kita mengurus segala sesuatu hal kebutuhan kita di dunia saja. Wah, kita bersemangat banget. Apalagi ini berkaitan dengan persiapan kematian kita. Jadi sekali lagi Bapak-bapak, nanti setelah paham tentang bab ini, jadi seusai ini langsung catat saja. Jadi kalau saya wafat, misalnya sekarang siapa? Istri 1, anak 4, perempuan 2, laki-laki 2. Bagaimana? Ibu masih ada nih sekarang. Kalau misal tiba-tiba misalnya Pak ya, ketika keluar dari masjid ini, naudzubillah ya, jangan dulu maksudnya belum lebaran, tiba-tiba wafat, kita sudah memiliki, sehingga serahkan ke keluarga kita nih, perhitungan nanti kalau ayah wafat, ya, ini bagiannya masing-masing. Jadi jangan ditunda-tunda ya, langsung. Nanti gimana kalau ayah wafat, kan ibu masih ada, terus ibu mau siapa kalau rumah itu dibagikan? Kan kadang-kadang begitu Pak. Ingat Bapak, bau dan anak-anak, kita kan mantan anak ya, sekarang Bapak itu kan punya anak. Jadi kewajiban mengurus orang tua kita itu adalah kita anak-anaknya. Jangan dititipin di panti jompo. Makanya kemudian nggak ada alasan menunda untuk menghitung harta warisan yang ditinggalkan si mayit untuk segera diinformasikan, minimal diinformasikan. Iya Pak ya? Minimal diinformasikan. Supaya apa? Supaya menjadi amal ibadah kita. Karena ketika tidak segera diinformasikan bahwa hak ini ayah sudah wafat, jadi ibu 1/8, kemudian si A sekian ya. Jadi sekarang harta yang ditinggalkan rumah nih. Kalau mobil kan sudah dikasih oleh ayah masing-masing 1. Misalnya anaknya 4. Yang pertama 1 mobil, 2 mobil, ya masing-masing sudah mobil. Ini tinggal rumah nih yang belum dibagikan. Nah, supaya kemudian kita mengetahui bahwa di rumah itu ada harta kita masing-masing, yuk sama-sama kita ketahui bahwa bagian ibu 1/8, bagian anak perempuan 1 bagian, anak laki-laki 2 bagian. Jadi di rumah ini adalah terdapat harta-harta kita masing-masing. Harus dilakukan. Kalaupun kemudian mau dibagikannya kapan terserah Pak. Intinya adalah ini bukan hak milik dari seseorang, tapi milik dari seluruh ahli waris yang masing-masingnya berbeda tentunya. Ini harus dijelaskan begitu. Jadi jangan kalau dibagiin sekarang nanti ibu kan masih ada, mau dengan siapa ibu? Dengan kita sebagai anaknya. Ya Pak ya, wajib mengurus. Baik. Nah, ini Al-Quran. Sekali lagi bahwa Al-Quran adalah sebagai petunjuk. Karena ini kalimatnya diawali dengan yusikumullah. Allah mewasiatkan. Tapi kalau di terjemahan Allah mensyariatkan. Wasoya itu adalah mewasiatkan. Jadi ada cerita gini Pak. Ini ingin saya gambarkan betapa wasiat orang tua itu sangat penting dan memastikan sikap dari masing-masing anak. Al-Fakir pernah diundang tahun berapa ya ke Selipi, daerah Selipi, perumahan komplek elit lah Selipi. Jadi pada saat Al-Fakir hadir di undangan itu, diundang ke rumahnya, ternyata ingin bertanya dan anak-anaknya berkumpul karena ibunya sudah wafat dan ada wasiat dari ibunya bahwa kalau ibu wafat tolong harta yang masih ada yang belum dibagikan yang ditinggalkan oleh ibu tolong dibagikan secara Islam. Itu wasiat orang tuanya, begitu ibunya, kebetulan bapaknya udah wafat.
Kumpul tuh anak-anaknya semua, Pak, diundang saya. Pas datang, keluarganya nggak Islam-Islam banget. Dan kemudian perempuan 9 yang pakai kerudung 1, yang 7 orangnya ada yang pakai apa namanya celana bolong-bolong, kemudian pakai you can see, ya, orang Jakarta lah, Pak, ya. Tapi kemudian saya menjadi bukan heran, maksudnya bertanya-tanya, ini gimana nih, gitu kan? Ada acara apa? Kebetulan waktu itu ajak kumpul sekalian, katanya ada acara ulang tahun. Jadi kumpul semua keluarganya. Dan ternyata yang mereka akan pertanyakan adalah menyampaikan tentang isi wasiat dari ibunya. Mereka termasuk orang-orang yang berkecukupan, orang kaya lah, gitu. Jadi kalau mereka tidak dibagiin pun tidak masalah. Tapi karena ada wasiat dari ibu, tolong harta peninggalan ibu dibagikan secara Islam. Masya Allah. Akhirnya kemudian sampaikan, maaf Ustadz, ini kebetulan sebetulnya karena wasiat ibu saja. Sebetulnya kami nggak mengharap kok, nggak mengharap harta ini untuk ditempati bersama juga nggak apa-apa, gitu. Baru kita jelaskan, Pak, betapa mulia si ibu ini, ya. Sampai-sampai dia sejak sebelum wafatnya mempersiapkan hal-hal yang akan terjadi setelah wafatnya beliau. Baru kita jelaskan, Pak, bahwa harta warisan yang ditinggalkan oleh ibu itu adalah kebetulan anak perempuannya 8, laki-lakinya 1, jadi dibagi 10, anak laki-lakinya 2/10, anak perempuannya masing-masing 1/10. Gitu doang, Pak. Ini wasiat dari ibu, betapa mereka rasa takutnya untuk melanggarnya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka atau pembagian waris anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Nah, ini kan wasiat dari Allah, syariat dari Allah, apalagi, ya. Apa alasan dan argumentasi kita ingin menunda dan tidak ingin memahami tentang ini dan tidak merasakan pentingnya, gitu, Pak, ya. Baik, ini pun berkenaan dengan dampak. Ketika tidak, ya, ketika tidak, Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Gitu, Pak, ya. Nah, ini kita sudah tahu, Pak, ya, dampaknya. Makanya tidak ada alasan bagi kita, ya. Jadi kalau bapak-bapak masih tersangkut dengan itu, tolong, kasihan, ya. Almarhumah yang sudah wafat itu masih menanti sikap kita terhadap harta yang ditinggalkan oleh beliau. Benar, Pak. Segera dibagi. Apalagi, Pak, begini masalahnya. Ketika kemudian harta peninggalannya tadi, ini untuk saya, karena saya anak laki-laki paling besar, dan ketika orang tua kita dalam kondisi sakit, saya akan kemudian yang mengurusnya. Jadi saya yang berhak untuk harta ini. Kan begitu, Pak. Kenapa? Karena tidak paham. Orang tuanya dulu sebelum wafat tidak memberikan pemahaman terhadap anak-anaknya, bahwa harta itu yang ditinggalkan oleh orang tua sudah bukan milik orang tuanya lagi yang wafat, tapi milik ahli waris. Cuma kemudian Allah tetapkan di dalam bagian masing-masing peninggalan atau harta peninggalan orang tua itu tidak semuanya sama. Ada kemudian bagian masing-masing yang berbeda. Nah, oleh karena itu kita pun harus harus tahu tentang itu. Nah, jadi kembali pentingnya untuk mengetahui hukum dan pembagian waris ini, karena kita semuanya pasti akan
wafat, akan mati, Pak. Makanya lebih baik dari sekarang menghitungnya. Jadi begitu kita wafat, anak-anaknya tidak berebut harta warisan. Karena faktanya masih ada, Pak. Tempo hari kita bekerja sama dengan MUI Cipayung. Salah seorang dokter dari pengurus MUI pun itu tidak mampu untuk menangani pembagian waris di keluarganya. Kenapa? Karena tidak mampu untuk memahamkan. Maaf, Al-Fakir bukan kemudian mampu, bukan. Cuma untuk memberikan pemahaman bahwa ini adalah bagian dari aturan Allah. Dan ini ada kaitannya dengan orang-orang yang sudah wafat. Kasihan kalau terus kemudian dibebani dengan hal-hal yang tidak penting lagi bagi mereka. Bagi mereka itu ahli waris para orang tua yang sudah wafat itu cuma 3 kok. Ya. Infak sedekah, ilmu yang bermanfaat, doa dari anak-anak tercintanya. Itu saja. Jadi sekarang kemudian harus dibebani juga tentang hal-hal yang berkenaan dengan peninggalannya yang belum diselesaikan. Kasihan, Pak, benar, kasihan. Jadi pertanyaannya, Ustaz, kalau yang meninggal itu tidak meninggalkan harta, meninggalkan utang, gimana gitu ya? Ya tanggung jawab anaknya juga. Saya menanti pertanyaan itu, tapi dahulu karena sebetulnya ada itu. Oke, jadi ini rukun warisan itu 3. Yang pertama ada yang wafat. Siapa aja yang wafatnya? Iya, Pak ya. Kemudian yang kedua ada ahli waris. Ada ahli waris. Ada juga, Pak. Saya kemudian sudah dipesankan sama ibu-ibu. Dia nggak punya keluarga, nggak punya anak, nggak punya suami, punya harta. Ustaz, gimana caranya gitu kan? Bisa nggak saya wasiat nanti bagikan ke si Anus? Nggak bisa, Bu, saya bilang. Nggak bisa. Kalau mau diserahkan dari sekarang, terus kalau dibagikan, kalau saya keluarkan dan diberikan dari sekarang, terus saya tinggal di mana? Teknis, Bu, saya bilang. Ada yang begitu, Pak. Jadi nggak punya keluarga, hartanya ada, nanti kalau wafat gimana gitu kan? Hartanya bisa titip nggak ke saya gitu kan? Nanti tolong dibagikannya ke si Anus. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Jadi harusnya diserahkan sejak hidup. Kalau masih hidup diserahkan. Itu kan nggak ada kena hitungan, nggak kena hitungan peraturan hitungan dari hukum warisan. Itu bedanya. Nanti kita akan bahas. Kemudian yang kedua adanya harta warisan. Kalau utang gimana? Ya dibayar pas sama keluarganya gimana? Itu Pak ya. Baik, lanjut. Sebab-sebab waris karena nasab, karena pernikahan yang sah, karena pembebasan budak. Bapak, jadi kalau anak pungut nggak dapat warisan. Sesayang apapun nggak dapat warisan. Tapi boleh nggak kita sebagai bapak angkatnya boleh, tapi diberikan jangan di dalam bab warisan. Diberikan dalam bab hadiah, hibah. Kapan? Sebelum wafat. Gitu. Ini satu ini aja ya. Satu strategi yang nyari supaya kemudian pahalanya tetap dapat, tapi kemudian kasih sayang kita kepada anak angkat itu tersalurkan, tersampaikan. Tapi kalau nunggu wafat nggak dapat dia, Pak. Nggak dapat. Sekalipun kemudian bisa sih melalui wasiat. Tapi wasiat maksimal 1/3 bagian harta yang ditinggalkan. Bagusnya mendingan gini, seseorang suami istri nggak punya anak, ada anak udah serahkan ke dia semua. Ya, kecuali kemudian masih ada anggota keluarga, misalnya sudah nggak ada sama sekali. Karena kalau tidak begitu, nanti menjadi hak milik Baitul Mal. Baitul Malnya sekarang kagak ada. Gitu sih. Makanya salah satu masukan income untuk negara di Baitul Mal itu salah satunya adalah warisan. Karena seperti tadi, ada yang nggak punya anak, nggak punya keluarga, tapi bingung bagaimana kemudian menyalurkannya. Nah, yang penting gini, Pak. Bagi kita sekarang, paham dulu. Memahami dan kemudian berkeinginan untuk melaksanakannya. Karena sekali lagi ya, Pak, kalau misalnya apalagi sudah berlama-lama gitu kan. Dulu ketika wafat itu harga tanah itu cuma 50.000, sekarang udah berapa nih, ya?
Apakah kemudian dari harta warisan yang ditinggalkan dulu, apakah kemudian ada yang memakan secara mengambil padahal itu bukan haknya? Makanya Pak, teknisnya begini, kalau Al-Fakir beberapa majelis tentang diskus atau konsultasi tentang bab waris, udah dihitung dulu, disampaikan kepada ahli waris bahwa warisan tanah, warisan sawah, warisan gunung, warisan lautan, warisan rumah, itu ada hak sekian bagian untuk anak pertama, anak kedua, istri pertama, istri kedua. Itu harus disampaikan sejak sekarang. Jadi jangan berlama-lama, dan langsung kemudian disampaikan, masing-masing menyadari. Karena pernikahan yang sah. Ya Pak ya. Jadi kalau tidak sah, tidak dapat warisan. Nah sekarang kan banyak pertanyaan, gimana membuktikan syahadat, ada surat segala macam. Nah ini kan lingkup secara kebiasaan dan hukum positif yang ada di kita. Tapi kalau kemudian berkenaan dengan bab hukum nikah, syarat rukun nikah, itu kan sudah jelas Pak ya. Nah ini kan kita berbicara tentang hukum fikih. Kemudian karena pembebasan budak, sekarang nggak ada Pak ya. Oke, baik, lanjut dulu. Syarat-syarat warisan ada 3 juga. Yang pertama tadi sama dengan rukun, kematian si mayit atau yang mewariskan. Kemudian hidupnya orang-orang yang mewarisi. Ingat Pak, jadi ahli waris itu masih hidup. Saat si bapak, saat si ibu wafat, ahli waris yang ada yang masih hidup siapa aja, itu bisa dihitung. Jadi itu. Tapi yang masih ada. Ustadz, bagaimana kemudian kan baru kemarin ini anaknya wafat, kemudian nyusul ibunya, dapat enggak? Enggak. Karena lebih dulu wafat. Kecuali begini. Nah, ini yang disyariatkan juga keahsanan kalau bahasa kita. Jadi misalnya begini, ada 3 bersaudara, orang tuanya masih ada. Kakak yang paling besar wafat, orang tuanya masih ada. Nah kemudian tidak lama kemudian salah satu dari orang tuanya, misalnya ayahnya wafat. Anak yang pertama kan ada anaknya tuh, udah ada anaknya, keluarganya. Tapi ketika si orang tua itu wafat, dia nggak dapat bagian. Nah tapi bagaimana kemudian syariat memberikan kesempatan dan peluang untuk berbuat ahsan? Sepakat antara keluarganya, dan itu dibolehkan. Yang pasti harus disepakati. Gini aja nih, kebetulan kan kakak kita sebetulnya secara syar'i itu tidak dapat. Kita sepakat deh, karena ada keluarganya, ada anaknya, sebagai rasa tanggung jawab kita, sebagai bagian dari keluarga besar kita. Yuk kita reungan dari warisan yang ada, kita berikan sebagian untuk dia. Itu boleh, boleh. Contoh lain misalnya, ada keluarga suami istri, anaknya 3, 1 perempuan 2 laki-laki. Salah seorang dari keluarganya, ayahnya misalnya wafat. Nah misalnya anak laki-laki itu udah mapan semua, yang tidak adalah anak perempuan. Kita sampaikan tuh, sempat ada yang konsultasi ke Al-Fakir, saya sampaikan ini bagiannya adalah ibu 1/8, ayahnya wafat, ibu 1/8. Kemudian sisanya 78 karena tidak ada ayah dari almarhum, tidak ada, ibu tidak ada. Jadi siapa pewarisnya? Pewarisnya adalah istri 1/8. Sisanya 78 dibagi 5. Dibagi 5. Kenapa dibagi 5? Anak laki-laki bagian 2, anak perempuan 1. Jadi 78 2/5 untuk anak laki-laki, 1/5 untuk anak perempuan. Gini aja deh, kata kakaknya yang besar ini, yang laki-laki, kita bagi rata aja ya. Kasihan saudara kita yang perempuan ini masih dalam kondisi lemah. Kalau disepakati gitu boleh Pak. Jadi disampaikan dulu semestinya berapa bagiannya, 1/5 untuk anak perempuan dan 2/5 masing-masing untuk anak laki-laki. Diketahui itu udah sepakat tuh, oke. Dan itu adalah syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu sepakati, kita bagi rata aja deh ya. Biar adik kita yang perempuan ini juga mendapatkan lebih layak lah.
Nah itu yang gitu-gitu itu tidak ada di dalam apa namanya, tidak ada di dalam fikih waris, Pak. Tapi ketika berbicara tentang keahsanan, kebaikan seseorang, kasih sayang terhadap keluarga, itu adalah porsinya yang lain. Dan ini juga berkewajiban di antara sesama anggota keluarga untuk saling berbuat baik. Gitu Pak ya. Nah ini kemudian berkenaan dengan bab warisan. Jadi yang ketiga adalah mengetahui arah warisan, ketiadaan halangan mahjubun. Ya. Jadi mahjub ini nanti akan secara khusus kita jelaskan. Misalnya begini, jadi ada seseorang yang wafat, ya Pak ya. Tapi kemudian yang wafat itu misalnya punya kakak laki-laki. Nah sementara ashabul furudnya, berarti ashabul furudnya itu adalah ayah, ibu, suami, istri, anak. Itu ashabul furud. Kakak juga sama, kakak, adik, satu apa namanya, kakak, adik kandung itu juga ashabul furud. Cuma ketika seseorang wafat, misalnya saya wafat, saya punya adik laki-laki lagi ya, adiknya. Tapi ketika saya wafat, adik saya yang laki-laki tidak dapat warisan. Tidak dapat warisan. Kenapa? Karena ada asobah. Siapa asobah? Anak saya yang laki-laki. Dua-duanya laki-laki apalagi. Nah ini asobah. Jadi menghabiskan bagian dari warisan. Maka si kakak tidak kebagian. Kenapa? Mahjubun dari apa namanya, asobah. Gitu Pak ya. Jadi ini harus menjadi pemahaman kita. Nanti bagaimana kemudian kita pengen ngasih kepada yang tidak mendapatkan, itu sesuatu yang baik dan itu diperbolehkan. Baik. Nah ini macam-macam, nanti ini bisa tapi mungkin berikutnya para asatid, ini yang saya pengen juga kemudian ada inilah, ini sekilas ya, sekilas tentang bab warisan beginilah kemudian sangat urgen, sangat pentingnya. Cuma sekarang mungkin masing-masing punya pengalaman, punya permasalahan, nanti kita akan sharing dan kemudian bisa sambil jalan menjelaskan tentang hal-hal apa saja yang harus kita lakukan saat kita mensikapi pembagian warisan ini. Yang sekali lagi yang paling penting bagi kita, warisan ini harus dibahas dan dipraktekkan secara benar. Jangan menunda untuk membagikan, minimal menghitung supaya para ahli waris mengetahui bahwa harta yang ditinggalkan oleh pewaris atau almarhum adalah ada hak dari masing-masing yang ditinggalkan yang besarannya berbeda. Baik, itu dulu, nanti kita akan lanjutkan insyaallah sampai jam 3 ya insyaallah. So, Pak, ada pertanyaan nggak Pak? Kita sharing saja, mungkin dari pengalaman masing-masing, mungkin sudah ada yang membagikan atau belum. Nanti gimana kasus? Silakan Pak, Sadasri dulu, silakan Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah ini pertanyaan mudah-mudahan pengalaman orang tua saya sudah bilang sama Allah bilang Siap. Almarhum meninggalkan tidak anak dan mempunyai anak 10, laki-laki 3, perempuan 7. Meninggal tahun 2002. Sedangkan itu belum dibagi warisan, belum kira-kira 4 tahun yang lalu saya konsultasi dengan teman-teman. Saya hitung
Jadi untuk laki-laki dua bagian, perempuan dan laki-laki. Saya buat di surat segel. Sebelumnya saya bicarakan dulu dengan keluarga adik-adik saya sampai paling tua. Saya kumpulkan keluarga saya, adik-adik saya. Saya sampaikan seperti itu bahwa itu saya lagi mendapatkan kebahagiaan dan perempuan bersatu lagi. Semua setuju dan tentang menandatangani surat yang saya buat data segel diketahui SD dan SMA. Karena rumah tersebut masih ada yang meninggalkan kan? Yang meninggali ada dua orang keluarga yang meninggali. Kalau saya juga tapi juga lama dan belum lama. Akhirnya saya buat bagaimana perhitungannya? Siap. Begini saja. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu dulu Pak ya. Oke ya. Insya Allah masih banyak waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran jazakumullah khairan katsir. Ketua Takmir Masjid Nurul Iman Villa Pertiwi Ustaz Asli. Ya, syarat tadi terpenuhi, ada yang wafat. Oh, kebetulan yang wafatnya dua-duanya saja dan belum pernah dibagiin ya. Baik, mudah-mudahan Allah mengampuni. Artinya kita berbicara dengan fakta aja yang sekarang. Sebetulnya kan sama aja, cuma kalau misalnya yang wafat pertama ayah dulu atau ibu dulu? Siapa yang paling duluan? Pak, ayah dulu. Begitu ayah wafat dihitung tuh. Pastinya kan itu ya. Siapa yang ditinggalkan? Pertama ibu, yang kedua anak 10, 3 laki-laki 7 perempuan. Ya kan? Nah, jadi keluarin dulu tuh kalau ini yang ideal Pak ya, yang sebenarnya. Jadi ketika wafat, nah kalau harta yang ditinggalkan, ini berkaitan dengan harta juga Ustaz. Jadi harta yang ditinggalkan oleh para para orang tua yang wafat. Pertama, kalau harta laki-laki itu adalah harta yang ketika ditinggalkan oleh harta yang ditinggalkan oleh suami adalah harta yang ada di dalam keluarga tersebut, minus dikurangi oleh harta bawaan istri. Apa harta bawaan istri? Misalnya harta warisan yang dibawa oleh istri saat menikah dari orang tuanya atau saat sudah berjalan ini. Ya, orang tua istri wafat, dia kebagian warisan. Itu hak istri, tidak menjadi bagian dari hak keluarga. Itu. Atau kemudian ada sepakatan, boleh itu di dalam syariat. Boleh. Ketika di dalam kesepakatan itu, Pak, saya kan kerja nih, saya mau bikin rekening sendiri ya, itu kan. Jadi nanti catatan dan keuangannya saya pegang. Artinya apa Pak? Itu dipisah. Itu harta istri, bisa jualan, bisa apa sajalah gitu ya. Tapi kalau kemudian istri memberikan untuk kehidupan keluarga juga boleh, karena sunnah hukumnya. Ya, bagi istri mendapatkan income atau ya mendapat income kemudian diserahkan kepada keluarga. Itu ada di dalam bab bab hadonah segala macam. Kemudian kalau kemudian si istri meninggalkan harta ya atau memberikan memiliki harta kemudian diserahkan kepada keluarga, itu juga sesuatu yang dibolehkan oleh syariat. Nah, tapi kalau tadi suaminya wafat, berarti harta yang dibagikan itu harta keluarga minus tadi harta-harta yang dihasilkan oleh sang istri atau harta perempuan. Tapi beda ketika istri wafat, seluruh harta yang diberikan oleh suami adalah harta istri.
Nah, di dalam fikih waris tidak ada pembagian harta gono gini. Tapi dalam hukum positif ada, Pak. Jadi sebelum dibagi warisan itu harus dibagi dua dulu. Ya, harus bagi dua dulu. Nah, ini kalau di dalam apa namanya syariat, dalam bab fikih tentang waris tidak ada. Karena sudah jelas kan, kalau di dalam Islam harta suami adalah harta istri. Tetapi harta istri belum tentu harta suami kalau kemudian dari awal disepakati. Baik. Nah, itu maksudnya saat nanti kalau kemudian itu belum, berarti anggap saja ini belum dibagikan warisan. Ya kan? Karena memang kemudian bisa jadi belum tahu, bisa jadi kemudian pemahamannya itu tadi. Kalau di Subang di tempat saya, ngapain sih ngurusin warisan? Kan ibu masih ada. Nanti mau sama siapa ibu? Atau ibu yang wafat, kan bapak masih ada, kenapa harus dijual si rumah? Pandangannya dijual, padahal dibagikan sesuai dengan porsi bagian masing-masing. Karena itu tadi, Pak, kalau ada harta sedikit saja masuk ke rongga perut kita, padahal itu tidak halal gitu ya, karena itu bahaya. Sebegitunya Islam mengatur itu. Oke, jadi sekarang singkat kata Ustadz Asli sudah mempunyai satu perhitungan. Jadi gini Ustaz, perhitungannya adalah tidak langsung laki-laki dibagi menjadi dua bagian, perempuan satu bagian, kecuali itu sudah disepakati, tafadhol. Yang pasti berarti kalau saat, anggap sajalah semuanya tidak ada saja, jadi ahli waris atau ashabul furud tidak ada, cuma anaknya saja kan, yang 10 itu saja. Baik, jadi ahli waris yang ditinggalkan oleh kedua orang tua ini, karena masing-masing belum dibagikan, jadi pembagiannya begini. Pertama, perempuan ada 3 kali 1. Laki-laki atau perempuan yang 3? Oh, laki-laki 3 kali 2. Ya Zat ya, betul, insya Allah betul. Berarti 6. Perempuan 7, betul? Kali 1, jumlah tuh 6 tambah 7 jadi 13. Laki-laki 2/13 masing-masing, perempuan 1/13. 3 dikalikan berapa hartanya? Kali 1 miliar, kan lumayan 1 miliar. Atau berapa pengalinya terserah. Makanya yang penting ini didahulukan menghitung dulu. Menghitung dulu. Iya. Jadi hartanya misalnya mobil. Nah, jangan sampai gini Zan. Ini yang selalu kita menjadi fokus perhatian dalam waris itu rumah, tanah, sawah, kebun. Ya kan? Ini yang aus-aus ini, ada mobil, ada televisi, ada motor, ada sepeda. Itu pun harus diperhitungkan, maksudnya dibagikan. Jadi di sepeda ada 1/13 bagian anak masing-masing, anak perempuan kali 3 itu kan. Jadi supaya kemudian bagiannya itu halal pula gitu kan, tidak ada kemudian harta yang tersangkut dengan bagian orang lain. Jadi sekali lagi Ustaz, perempuan masing-masing 1/13, laki-laki masing-masing 2/13, dikalikan harta oleh beres. Ustaz, itu sudah disepakati, tapi pembagiannya dengan yang disepakati oleh Quran. Fadol, masalah. Jadi kan udah dibikin itu kan, udah sepakat semuanya, boleh. Tadi sama, ketika kemudian pembagiannya sekian, tapi disepakati sekian. Tapi yang pasti disampaikan dulu kepada para ahli waris bahwa porsi masing-masing bagian itu sekian, dan kita sepakati aja, bagi rata, boleh. Gitu saja. Oke, terus deh. Udah dibagikan belum? Udah, belum dibagikan, tidak apa-apa. Belum dibagikan, yang pasti kan udah tahu porsinya masing-masing. Baik, Bapak monggo, yang tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Tidak apa-apa Pak, 3 juga tidak apa-apa Pak. Sampai jam 3 aku di sini Pak. Bapak-bapak maksudnya, saya pulang. Alhamdulillah. Ayah
ada rumah anak-anak. Kebetulan kami saudara yang kakak pertama itu bergabung yang kakak yang kakak yang lain perempuan. Saya tinggal ada kakak laki-laki satu, saya bocor. Siap, siap. Nah, kebetulan ada dengan kondisi yang ada di rumah dan sekarang tinggalin sama kakek sama kakak perempuan. Secara pribadi saya ikhlas. Siap, 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 siap. Tapi dalam keluarga selama ini yang merawat pasti buat saya aku mana siap, siap. yang kedua alhamdulillah saya punya anak perempuan satu-satunya Siap. di tadi sih udah lima kali Siap, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan katsira. Pertama, yang wafat ayah. Kemudian baru kakak nomor pertama wafat. Oh, kakak dulu. Oh, Masya Allah, baik. Berarti kakak lebih dulu meninggal daripada ayah ya. Nah, ini satu kasus yang apabila ayah wafat, maka kemudian kakak ini tidak mendapatkan warisan. Nah, berarti yang mendapat warisan itu 3 bersaudara itu, Pak ya. Teteh dan kemudian laki-laki 2. Laki-laki 1, terus? Oh, 3 semuanya. 3 semuanya, sekarang 2 berarti. Ada 3. Oh, berarti 3 kan? Berarti anaknya yang masih ada saat ayahnya wafat, perempuan 1, laki-laki 2 gitu kan, Pak ya? Baik. Nah, bagaimana cara pembagiannya? Ibu masih ada 1/8. 7/8-nya sisanya dibagi untuk ashabul furud. Siapa mereka? 2 orang anak laki-laki, 1 orang anak perempuan. 1 anak laki-laki itu kali 2. Jadi 2 kali 2 4. Ditambah anak laki-laki yang 1, 2 kali 2 4 juga. Ditambah 1 anak perempuan, jadi 5. Pembaginya 5. Jadi harta warisan yang ditinggalkan oleh ayah setelah dikurangi untuk bagian ibu 1/8 adalah 1/5 kali 7/8 untuk bagian wanita, 2/5 kali 7/8 masing-masing untuk anak laki-laki. Itu porsi sesuai dengan fikih waris. Bagaimana sekarang faktanya? Saya mah ikhlas, ridho ditempati sama teteh, bahkan diurusi. Disampaikan dulu yang ini, Pak, supaya di dalam warisan itu bukan hanya harta teteh, tapi harta ketiga anak yang ditinggalkan saat ayah wafat masih hidup, dan termasuk kemudian disampaikan juga ke ibu. Sekarang yang ngurus ibu teteh. Oke. Baik. Nah, ini bagaimana kemudian yang sudah wafat, misalnya ada apa ya, tali kasih sayang ya, misalnya satu saat warisannya cuma itu aja, Pak. Baik, misalnya satu saat kemudian dikeluarkan atau dijual apa aja lah, kemudian mau ngasih ke keluarga kakak yang paling besar yang sudah wafat, itu boleh, Pak ya, boleh, tapi bukan sebuah keharusan. Kenapa? Karena si kakak wafatnya sebelum ayah wafat. Jadi tadi syarat apa pembagian mendapatkan warisan itu ketika si mayat itu wafat,
ahli waris harus dalam kondisi masih hidup. Artinya apa? Artinya yang sudah wafat tidak termasuk kategori mendapatkan warisan saat ibu atau saat almarhum wafat. Itu Pak ya. Nah yang kedua adalah, ini Bapak mau menghitung Pak ya? Oh iya, betul Pak. Jadi gini, nah kalau masing-masing porsi tadi disampaikan Pak, maka menjadi sebuah hak kewajiban dari para ahli waris untuk mengeluarkan biaya. Dana berapa besar sih untuk merenovasikan itu ya? Karena ketika kita mempersilahkan si teteh yang udah kamu aja kan teteh aja yang nempati teteh gitu kan, mendingan kalau ikhlas. Kalau tidak ahsannya, karena ini harta warisan dijaga, ini ada yang jaganya. Nah ahsannya masing-masing kemudian memberikan biaya sesuai dengan porsinya. Misalnya biayanya 1 juta, seperlima bagian dari teteh, kemudian masing-masing 2/5 bagian anak laki-laki. Itu lebih baik Pak, bagus. Termasuk misalnya gini Pak, warisan itu dikontrakin. Misalnya Pak ya, misalnya tidak sama si teteh, dikontrakin. Misalnya setahun 1 juta misalnya. Maka kemudian hasil dari kontrakan itu dibagi tadi sesuai dengan porsinya. 1/5 untuk teteh, 2/5 masing-masing untuk anak laki-lakinya. Itu sampai begitu Pak. Jadi detil dan kemudian sesuai dengan porsinya. Nah, kemudian kalau anak perempuan satu-satunya, ya Pak ya. Maka kalau kita misalnya Pak, misalnya saya nih, jangan Bapak deh. Maaf ya Pak, maaf. Saya punya anak perempuan 1, saya wafat, ya kan? Maka siapa aja yang berhak untuk menerima. Nah sementara anak perempuan itu 1/3 bagiannya Pak, 1/3 dari harta. Setelah kemudian dikurangi si ibu 1/8 istri kita, anak kita, sisanya 1/3. Sisanya untuk siapa? Lihat, kalau misalnya saya nih wafat, punya anak 1 perempuan, ninggalkan istri 1, lihat, saya punya saudara kandung nggak? Nah kalau seperti ini berhak mereka Pak, karena tidak ada asobah, tidak ada pembagi atau ahli waris yang membuat bagian itu habis. Artinya tidak ada anak laki-laki. Maka si kakak atau adik perempuan itu mendapat. Ada adik Pak? Nggak punya adik kakak nggak? Wontot. Artinya udah nggak ada yang udah wafat semua? Masih ada? Oh ya udah. Nah berarti ini ada kakak Pak, laki-laki ya. Nah, betul. Nah jadi 1/3 bagian itu bagian dari anak kita, anaknya. Nah kemudian sisanya berapa? Bisa dihitung Pak. Jadi kalau 1/8 itu untuk istri kita, 7/8 kemudian untuk dari 7/8 itu 1/3-nya untuk anak perempuan 1, dan sisa dari 1/3 itu untuk saudara laki-laki atau untuk saudara-saudara kandung, dan itu pembagi habis. Kenapa? Karena ada adik atau saudara kandung laki-laki. Jadi itu kebagian Pak. Nah nanti jangan berpikir begini, berarti lumayan gede dong daripada anak gitu misalnya gitu. Nah inilah kemudian satu fakta yang dijelaskan di dalam syariat. Tinggal bagaimana nanti kesepakatan dalam keluarga. Makanya Pak, bagusnya sih kalau gini itu dijelaskan sekarang Pak, jangan menunggu nanti ada bapaknya sekarang gitu, dijelaskan. Kemudian ternyata kalau menurut perhitungan ilmu waris ini aturan mainnya seperti ini, tinggal kemudian nanti kesepakatan seperti apa supaya kemudian harta yang ditinggalkan oleh kita Pak tidak menjadi bang balu nanti di akhirat. Tahu bang balu Pak? menjadi beban kita gitu kan. Karena apa? Karena khawatir nanti ketika kita tidak memahamkan kepada ahli waris, membagikannya tidak kepada porsinya yang sesuai gitu, tidak kepada haknya yang sesuai dengan porsinya itu. Begitu Pak. Silakan. Kalau duluan, ibu dapat nggak?
Ibu siapa? Oh dapat Pak, dapat Pak 1/6. Jadi lebih besar dari istri. Ibu itu orang tua dan ayah itu 1/6 bagiannya. 1/6 Pak ya. Nah 1/6 nih, ada ayah, ada kakek, ada ibu, ada nenek. 1/6. Gitu Pak ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Pak? Oke, silakan Pak. Ini ada teman yang dari kami ya, ada teman. Jadi karena hartanya besar, dia tanya untuk membagikan itu dihadiahkan dulu ke temannya kan? Masih hidup atau udah wafat? Masih hidup. Oh boleh. Nah, dia membagikan kecil kan? Boleh ya Pak? Boleh. Jadi ada yang berkenan, ada kami punya mobil, lagi. Ini provokator berarti. Provokator ini, provokator nih. Provokator. Itu sebetulnya tidak disalahkan Pak, betul, itu betul, boleh. Jadi kalau sedang masih hidup kitanya, kemudian diberikan semua untuk anak kita dengan ditandai dengan dengan sertifikat, itu boleh Pak. Itu mah hadiah, tidak terbatas dengan aturan pembagian porsi waris. Nah makanya kemudian lebih baik begitu daripada nunggu ya nanti warisan dari bapak, jangan mending sekarang aja gitu Be. Gitu. Tidak, ini nyari Pak. Enggak, itu diperbolehkan Pak, diperbolehkan, bukan kemudian kita ngakalin, cuma pembolehan secara syariat itu diperbolehkan. Kalaupun kemudian kita ada unsur apa-apa ya, itu kembali lagi kepada niat kita lah, ya Pak ya. Itu boleh pada begitu, boleh. Insyaallah, silakan Pak Ji. Baik, syukran Pak Ji. Jadi sama tadi, mau diwakafkan, mau dihibahkan, dihadiahkan, kalau saat yang punyanya masih hidup itu tidak terikat dengan hukum waris, boleh Pak. Tapi kalau menunggu nanti ya, kalau saya wafat, nanti warisan tanah di Gunung Sindur itu yang 10 hektar, saya mau wakafkan, nggak boleh. Nggak boleh. Boleh kemudian diamanahkan, diwasiatkan, tidak boleh lebih dari 1/3 bagian harisan. Gitu. Tapi kalau kemudian kita berniat untuk mewakafkan, kitanya harus masih hidup. Supaya kemudian terkategori amal soleh saja. Tapi kalau mungkin misalnya mau diwakafkan nanti setelah kita wafat, menjadi wasiat itu. Padahal hukum wasiat itu tidak boleh dari 1/3 warisan, harta warisan. Gitu Pak ya. Allah Akbar. Bukan dari sekarang, masih hidup. Yang punyanya harus masih hidup supaya tidak terikat dengan aturan warisan. Gitu. Oke, ada lagi? Ustaz, silakan. Satu lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak saya meninggal duluan. Terus ada harta warisan, perjanjian kawan tua. Nah, ibu mengambil keputusan, beliau bagi ke anak-anak sesuai keinginan beliau, gitu. Maksudnya ya anak yang di sana si A, dari sana si B, sawah yang di sana C. Nah itu bisa dibenarkan atau bagaimana? Itu satu. Nah ada satu lagi juga. Saya orang Minang. Oh ya. Nah di Minang dulu ada yang namanya harta amanah. Oh. Yang dari dulu dari nenek moyang mengamanahkan ini sawah itu diolah turun temurun. Nah yang paling utama mengurusnya itu adalah anak perempuan. Nah jadi begitu si ibu meninggal, anak perempuan yang mengurus, begitu seterusnya. Nah kecuali ada pengecualian saudara laki-laki boleh mengurus, boleh mengelola untuk dia ambil hasilnya kalau memang dia sangat susah hidupnya.
Tapi karena memang orang Minang itu kebanyakan merasa punya anak, sehingga mereka tidak mempedulikan amanah itu. Dan diurus oleh siap. perempuan. Nah ini bagaimana sebenarnya Islam kalau melihat ini? Nah itu memang tidak pernah dibagi, tapi kadang-kadang juga bisa dinikmati bersama. Jadi dua itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang pertama itu gimana Pak? Sampai terlupa. Ya, kata pencarian orang tua. Oh, siap. Sama ibu. Ya. Tapi mungkin bagi itu semaunya ibu. Tidak memang tidak pasti satu bagi dua. Siap. Baik. Jazakumullah khairan. Terakhir Pak ya. Jadi pertama tetap alhamdulillah ini malam hari ini paling tidak yang hadir mendengar tentang betapa pentingnya hal ini kita lakukan. Supaya apa? Satu saja sebetulnya, supaya menjadi amal ibadah. Itu saja. Dan Allah kan tidak memaksa juga. Falhamaha fujuraha wa taqwa, terserah. Silakan mau dilakukan seperti apa. Cuma kan kita berpikir bahwa Al-Quran tadi Allah mewasiatkan kita, diwasiati sama orang tua saja betapa takutnya Pak ya, khawatir kewalat ya, apalagi yang mewasiatin Allah itu ya. Allah tidak mengatur sedemikian rupa, bukan kemudian Allah tidak adil, justru inilah kemudian Allah yang paling tahu. Maka kita niati bersama setelah usai atau setelah kita mengetahui tentang hal ini berkenaan dengan pembagian dan aturan perhitungan yang tambal waris, yuk sama-sama kita upayakan untuk menjadi hal yang amat sangat penting bagi kita sebagai sarana ibadah. Nah seperti tadi misalnya ibu melakukan seperti itu bisa jadi maaf banget, maaf. Itu kan sesuai dengan pemahaman apa yang menurut ibu paling baik, ya baik. Dan itu bukan berarti salah, tidak. Cuma satu hal yang bisa menjembatani ibu tidak tersinggung karena kita anggap adalah kok beda ya. Apakah ibu juga sudah tahu? Wallahu alam. Cuma sebagai saran Al-Fakir dalam forum ini kita sampaikan sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah, bahwa ketika ayah meninggal, porsi masing-masing bagian ahli waris sesuai dengan tuntunan Al-Quran adalah pertama ibu 1/8, sisanya adalah anak-anak, berapapun anaknya tinggal kemudian nanti kita hitung berapa porsinya masing-masing. Setelah ini disampaikan Pak, tidak ada salahnya, yuk kita bersepakat. Setuju nggak dengan apa yang kemudian ibu rencanakan untuk pembagiannya? Sepakati, is oke Pak, anda masalah. Yang pasti si ibu masih mengetahui. Jadi nanti ketika misalnya ibu 1/8, kemudian anak-anak 7/8, nanti porsinya bagian masing-masing berapa. Tapi ketika kemudian saran dari ibu gimana kalau pembagian seperti ini? Nah, bagi para penerima warisan atau para ahli waris yang mendapatkan bagian porsinya menjadi sedikit, itu menjadi amal soleh ketika dia ikhlas menerimanya apa yang menjadi saran dan arahan dari ibu, kan berpahala juga Pak. Dan kita kemudian menghargai ibu, menghormati ibu. Toh pada akhirnya apa yang nanti akan didapat oleh ibu, bagian ibu pun akan menjadi bagian dari porsi bagian warisan untuk anak-anaknya juga kan. Gitu Pak. Jadi tidak usah khawatir, dan kemudian ini menjadi sebuah sarana bagi kita lah ya Pak ya. Kita dakwah menyampaikan tentang kebenaran, dan pada akhirnya kemudian lagi-lagi kesepakatan itu merupakan sesuatu hal yang baik bisa dilakukan. Gitu Pak ya. Nah tentang budaya, tentang kebiasaan sama halnya Pak mensikapinya. Jadi kalau kemudian ternyata disepakati oleh seperti itu, tafadhol saja silakan. Tapi disampaikan yang benarnya. Misalnya sekarang Bapak sudah tahu gitu kan, sampaikan saja sebetulnya apapun harta peninggalan yang dari turun temurun itu kemudian tidak dibagikan, ketika ini semestinya ada porsi dari masing-masing para ahli waris. Ketika kemudian disepakati seperti itu, ya monggo, itu kembali kepada kesepakatan dan kebaikan dari anggota keluarga masing-masing. Gitu Pak. Baik, wallahu a'lam bishawab.
Kayaknya dibatasi, Ustaz. Cukup ya? Atau masih ada? Yang pasti sekarang kan nggak langsung sahur maksudnya. Ah, silakan. Iya, monggo. Jadi ini kata biasanya harta warisan itu bisa berupa rumah. Apa? Berupa rumah. Oh, perempuan semua siap. Itu kadang rumahnya nggak bisa cepat dijual. Oh, Kadang-kadang juga memang susah dijualnya. siap. Kan kalau dibagi berupa uang ada tidak. Ya, betul. Nah ini seandainya kita tidak jual, kita sepakat di ahli waris biasanya ada 2 orang. Kita sepakat nggak jual, tapi ya udah kita kontrakin aja, Oh, yes. artinya dibagi. Yes. Itu apa? Boleh. Jadi itu tadi Al-Fakir bilang bahwa strategi apapun yang mensikapi atas apa yang menjadi harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, dihitung dulu. Setelah itu mau dikontrakin, mau disewain, mau dijual, mau digunakan, atau justru bisa jadi udah saya beli aja deh, kata satu anak. Nanti tinggal berapa harganya pada saat itu, NJOP-nya berapa, tinggal dibagikan berapa bagian untuk yang satu orangnya. Boleh, Pak. Ada kasus misalnya saya di Tebet kalau tidak salah, itu begitu, ada kontrakan, Pak, kontrakan 3 ya, kemudian ahli warisnya ada perempuan 1, kemudian laki-laki 2. Nah, bagaimana caranya? Ya udah, dari kontrakan itu kemudian dihasilkan berapa per bulan, per tahun, tinggal dibagikan hasilnya berapa sesuai dengan porsi bagian masing-masing ahli waris. Boleh, Pak? Baik, wallahu a'lam bishawab.